Persimpangan. Renungan diinspirasi dari Injil Suci Lukas, bab 7, ayat 31 sampai dengan 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini, dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Kecenderungan orang zaman ini menjadi individualis, cuek, dan reaktif. Terlihat orang sekarang cepat mempelajari segala sesuatu sendiri, namun secara dangkal. Kebanyakan orang hanya membaca atau mempelajari apa yang sudah disajikan oleh orang lain melalui berbagai media yang belum tentu akurat. Hal yang memprihatinkan juga, banyak yang mempelajari kehidupan keagamaan secara instan, di samping melakukan komersialisasi agama di media sosial. Selain itu, pada zaman ini juga banyak orang lebih mementingkan kenikmatan duniawi yang dipamerkan di media sosial. Perilaku hidup mereka tidak lagi sama antara kata dengan perbuatan. Dampaknya, sekarang banyak orang berada di persimpangan. Seperti seorang kepala keluarga Katolik yang curhat kepada saya. Beliau mengatakan sangat prihatin dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya yang saat ini sedang di persimpangan dan sudah tidak ingin ke gereja. Mereka muak dengan banyaknya informasi mengenai ketidaksesuaian antara ajaran dengan perbuatan. Pemahaman mereka berlawanan dengan fakta karena banyak kasus pelecehan dan perilaku menyimpang oleh pemuka agama. Selain itu, juga terjadi saling serang dan mengejek antar pemuka agama di media sosial. Bacaan Injil hari ini menggambarkan kegeraman Yesus kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati, demikian pula dengan cara hidup Yohanes Pembaptis. Yesus telah memberikan pengajaran melalui begitu banyak tanda-tanda, bahkan sindiran terhadap cara hidup kaum Farisi. Namun, kekerasan hati dan keangkuhan telah membutakan hati kaum Farisi dan para ahli Taurat untuk menerima kebaikan Allah. Mereka selalu menyebut Yahweh dan mahir mengajarkan Taurat Tuhan. Mereka bahkan menjadi polisi atas pelaksanaan hukum Taurat. Dan semua itu hanya untuk dipertontonkan. Tetapi mereka tidak melaksanakan substansi hukum Taurat.
sehingga minus kasih. Mereka tidak mengindahkan esensi dari perkataan dan apa yang diperbuat oleh Yohanes Pembaptis sebagai yang diutus Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Yesus, bahkan mengejeknya. Sebagai bagian dari gereja, setiap orang mempunyai tugas bersaksi atas cara hidupnya, agar kabar sukacita Injil memantul ke sekitarnya. Untuk itu, saya harus selalu dekat dengannya dan selalu bertanya dalam hati, sudahkah saya menjalankan nilai-nilai Kristiani dan rendah hati? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami senantiasa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu rendah hati dan satu pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam hidup sehari-hari, dimanapun kami berada. Amin.